kembali lagi dengan keluarga Fitri, bunga-bunga-bunga. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan hari ini di kota saya itu begitu panas sekali. Untung ada kipas angin, guys. Jadi selalu stay safe ya teman-teman, karena apapun yang terjadi kita harus tetap berhati-hati. Dan saya ingin mengingatkan, jangan lupa subscribe, kita sama-sama saling membantu. Like, itu juga hal yang sangat penting. Berkomentar positif, no bully. Jika tidak suka jangan dilihat. Oke guys, dan share tentunya ya jika bermanfaat. Hari ini saya ingin membahas mengenai sesuatu hal yang penting untuk kalian-kalian, mungkin yang para pria atau wanita yang tinggal di Jerman khususnya. Kalau di negara lain saya kurang tahu ya. Nah, saya ingin membahas kalau kita ingin menjual barang atau bukan barang. Saya ingin membahas mengenai khususnya makanan. Apakah kita bisa menjual snack atau kita bikin baken ya, kue, kita perjualbelikan kepada orang-orang di Jerman, atau kita membuat masakan seperti kayak contohnya di Instagram di Indonesia itu kan orang-orang tuh sering menggunakan yang namanya online, atau dari Instagram mereka menjual makanan-makanan mereka, masakan-masakan mereka, terus mereka coba cicipin, atau mungkin mereka membayar artis supaya artis itu mencoba masakan mereka seperti apa ya. Nah seperti itu, bisa nggak sih di Jerman? Pertanyaan yang bagus. Jadi ini supaya untuk kalian berhati-hati, dan supaya orang-orang Indonesia yang menonton ini, supaya kalian tahu bahwa di Jerman itu adalah negara yang sangat ketat. Kita tidak bisa melakukan sesuatu hal semau kita ya, karena kalau kita menjual apapun itu kita bisa ditangkap ya. Jadi kalau kita ingin memperjualbelikan sesuatu barang makanan, kita harus mempunyai izin resmi ya. Jadi kalian yang menjual masakan kepada teman-teman kita atau para ibu-ibu yang ada di Jerman, memang masakannya enak gitu ya. Terus kalian punya ide, oh saya jual aja deh, saya iklanin di Facebook. Sorry guys, kalau mata saya ke arah sana, saya sedang ngecek kalau ada klien atau enggak ya. Terus kalian bikin di Facebook, nih saya bisa bikin ini, kalau ada yang mau minat japri gitu ya. Saya baru tahu tuh japri itu jawaban pribadi. Jadi kalian WhatsApp atau Facebook DM entahlah itu, kalian harus berhati-hati. Jadi gini loh, orang-orang Indonesia yang tidak tinggal di negara Eropa atau di Jerman, kalian perlu tahu bahwa di Indonesia itu kita bisa melakukan apapun. Kita punya ide menjual apapun, kita bisa lakukan tanpa harus izin. Masakan pun kalian tanya ke tetangga, ini saya masak ini, mau nggak beli? Saya bikin kue keripik atau apapun, titip dong ke toko sebelah, toko ini boleh. Di Jerman nggak boleh guys. Jadi kalau kalian ingin menjual masakan, berhati-hati. Pertama, di Jerman itu kalau kalian menjual makanan, itu sama seperti kalian itu membuka restoran. Nah di Jerman kalau kalian membuka restoran saja, kalian harus punya izin lengkap dari kantor pemerintah, dari badan kesehatan ya. Kedua, kalian harus benar-benar mendapatkan izin seperti saya gitu ya. Jadi kalian nggak bisa mengiklankan dari mulut ke mulut ya, karena kalau kalian mengiklankan dari mulut ke mulut, ketahuan kalian seperti memberikan racun kepada orang gitu. Karena di sini tuh bakery, restoran, imbis, entah itu kentang, sosis, mereka punya izin dari badan pemerintah, dan dari badan kesehatan. Jadi kalau terjadi apa-apa, konsekuensinya ke mereka. Nah kalau kita menjual, itu berarti kita sudah melanggar ya hukum dari mereka. Kedua, kalau kalian memperjualbelikan masakan yang sudah jelas-jelas, itu namanya kalian melanggar izin negara, dan kalian memperjualbelikan melalui via Facebook atau apapun itu kalian berarti melakukan pekerjaan gelap gitu. Jadi
Saya kayak waktu itu saya kerja bersih-bersih 2 tempat, kerja 2 jam, itu tidak ada yang namanya pekerjaan gelap. Saya terdokumentasikan, saya jelas. Jadi saya membayar pajak dengan disiplin, dengan jujur, tidak melanggar gitu. Bahkan sampai sekarang pun klien-klien saya meminta saya untuk kerja bersih-bersih, saya tolak. Kenapa? Karena itu sudah melanggar hati nurani. Kita adalah warga negara Indonesia yang datang ke sini sebagai tamu. Jadi kalian kalau ingin menjual barang, menjual produk, menjual masakan, berhati-hati ya guys, teman-teman, kakak-kakak, ibu-ibu. Memang kalian pastinya ingin sekali mendapatkan uang. Kalian ingin sekali bekerja, mendapatkan penghasilan, but please, tapi tolong kita harus berhati-hati di negara orang, karena ini bukanlah negara kita gitu ya. Jadi memang Indonesia sebenarnya adalah negara yang paling enak untuk kita bisa memberikan ide-ide yang luar biasa. Kita bisa membuat apapun yang cemerlang, ide yang cemerlang itu bisa kita lakukan ya. Bikin ini, bikin itu kita bisa lakukan. Kalau kita punya modal, apapun bisa kita lakukan. Tapi kalau di Jerman tidak bisa. Kalian kalau misal pun punya uang 1 miliar, terus kalian menjual masakan atau buka restoran, atau kalian bikin makanan sendiri dikirim via pos ke teman-teman atau ke para ibu-ibu, ke teman-teman yang lain, itu berarti kalian sudah melanggar hukum negara. Kalian bisa dikenakan sanksi, bahkan bisa dipenjara. Karena saya sudah tanya juga gitu ya sama pemerintah di kota saya, kalau seandainya saya ini suka banget masak gitu, kepingin sekali saya itu memperjualbelikan masakan saya kepada klien saya, karena klien-klien saya tuh banyak yang suka nyoba masakan saya dan mereka bilang, wah mau dong bikinin dong, saya bayar deh berapa. Gak bisa. Kalau saya melakukan itu saya ketangkep, saya di penjara gitu. Jadi saya harus berhati-hati. Kalau mau kata pemerintah ya dikasih aja gratis, tapi tidak dibayar, tidak boleh dengan menggunakan uang. Jadi kalau kalian dibayar dengan uang berarti kalian bekerja. Nah kalau kalian bekerja tanpa izin negara berarti kalian maling. Nah loh, bayang gak tuh? Kalau di Indonesia kan enggak, beda gitu kan, itu kan negara kita gitu ya. Jadi kalian harus benar-benar mencari informasi terlebih dahulu sebelum kalian ingin melakukan sesuatu, daripada nanti kalian terlanjur sudah basah akhirnya ketiban tangga dan akhirnya kalian bisa-bisa bermasalah dengan negara ya. Jadi lebih baik berhati-hati. Kalian yang tidak pernah tahu mengenai birokrasi di Jerman, please harus belajar mengetahui birokrasi di Jerman itu seperti apa. Karena memang Jerman itu kan nggak terlalu besar negaranya, tetapi mereka punya Bundesland. Saya nggak ngerti deh Bundesland itu apa. Jadi kalian harus banyak tanya sama kantor pemerintah di mana kalian tinggal. Oke guys, so sampai di sini dulu, nggak pakai lama ya. Jadi supaya ini adalah pengalaman untuk kalian sharing, supaya kalian orang Indonesia juga tahu bahwa orang yang tinggal di negara Eropa itu tidak mudah hidupnya, tidak mudah birokrasinya, tidak seperti di Indonesia. So sampai di sini dulu guys, teman-teman, kakak-kakak, ibu-ibu, bapak-bapak yang ada dimanapun, mas-mas ya. Jadi jangan lupa subscribe, loncengnya guys diklik, dan like itu hal yang paling penting. Dan komentar selalu hal-hal yang positif, supaya komentar kalian itu dilihat oleh siapapun, itu saling membangun dan bermanfaat untuk siapapun. Dan share jangan lupa. Oke guys, selalu bersyukur, stay safe, stay healthy, and have a nice day. Love y'all.